Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Hendra. Kami dari kelompok 15. Saya Kunisha Pafit Azza dengan NIM 187231015. Saya Vina Nur Aini dengan NIM 187231020. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan Project UAS Progres ke-1. Kami mengambil jurnal dengan judul Road Traffic Accident Risk Prediction based on Random Forest Model yang diterbitkan pada tahun 2025 oleh Hyun Lee. Next, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait introduction, theoretical background, metodologi, dan juga dataset review. Dataset review ini uh, menjadi satu bagian dalam metodologi, tapi nanti akan dijabarkan dengan lebih rinci. Next, yang pertama ke introduction. Jadi, faktanya bahwa pertumbuhan kepemilikan kendaraan di dunia ini menyebabkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2023, WHO ini merilis laporan bahwa kecelakaan lalu lintas itu menjadi penyebab utama kematian bagi usia 5 sampai dengan 29 tahun. Nah, permasalahannya itu pada penelitian terdahulu itu masih berfokus pada analisis faktor risiko dan teknologi peringatan dini. Jadi penelitian-penelitian yang sudah ada seputar dengan road accident ini tuh masih fokusnya ke faktor risiko dan juga peringatan dini, tapi belum ada membahas terkait akurasi dan juga interpretabilitas model prediksi. Nah, solusinya peneliti ini membangun model prediksi risiko kecelakaan berbasis random forest untuk memprediksi dua hal utama. Yang pertama, tingkat keparahan kecelakaan, dan yang kedua itu adalah durasi dampak kecelakaan. Nah, selanjutnya yaitu di sini menggunakan beberapa theoretical background-nya, yaitu yang pertama ada random forest. Jadi, di sini teknik yang pertama digunakan yaitu teknik ensemble learning berbasis decision tree yang membangun banyak pohon keputusan dari data pelatihan dan menggabungkan hasilnya nanti untuk meningkatkan akurasi saat serta mengurangi overfitting. Nah, model random forest yang digunakan itu ada dua jenis, yaitu yang pertama ada klasifikasi, yaitu untuk memprediksi tingkat keparahan kecelakaan dan juga regresi untuk memprediksi durasi dampak kecelakaannya. Kemudian ada metode handling imbalance. Jadi kebetulan di sini datanya itu beberapa kurang balance, jadi perlu handling untuk membuat lebih agar tidak bias nantinya. Yang pertama yaitu menggunakan tree-based multi-class, yaitu klasifikasi algoritma dengan mengubah multi-class menjadi biner dengan menjadikan kelas mayoritas sebagai kelas positif dan lainnya itu sebagai kelas negatif. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan smooth atau synthetic minority oversampling technique yang menghasilkan data sintetis untuk kelas minoritas menggunakan algoritma nearest neighbor agar distribusi data itu menjadi seimbang. Nah, di sini menggunakan over, jadi nanti data yang lebih besar itu akan mengikuti data yang lebih sedikit, akan mengikuti data yang lebih besar untuk jumlahnya. Kemudian yang ketiga itu ada parameter tuning, yaitu dua parameter utama dalam random forest disesuaikan, yaitu yang pertama ada MTRY, yaitu jumlah fitur yang diambil secara acak pada setiap pemisahan node. Kemudian ada entry, itu jumlah pohon keputusan yang dibangun. Nah, berbagai kombinasi nilai M-try-nya dan entry itu diuji, kemudian performa model dinilai menggunakan akurasi dan kappa koefisien. Baik, selanjutnya terkait metodologi, di mana ini membahas tentang data search and explanation. Jadi, dataset yang digunakan itu adalah dataset US Accident pada tahun 2016 sampai dengan 2023 yang diakses oleh Kaggle. Nah, di sini datanya itu membahas terkait kecelakaan mobil nasional yang mencakup 49 negara bagian di Amerika Serikat. Data kecelakaan itu dikumpulkan dari Februari 2016 hingga Maret 2023 menggunakan beberapa API yang menyediakan streaming data insiden atau kejadian lalu lintas. Nah, di penelitian itu hanya catatan kecelakaan tahun 2020 yang digunakan. Jadi, pada dataset ini tuh total untuk semua recordnya tuh ada sekitar 7 juta dan 40 kolom. Tapi, di metodologi data search and explanation dijelaskan oleh penulisnya bahwa hanya digunakan data set 2020 yang mana itu berjumlah 1.178.913 record yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu tentang random forest. Nah, nanti untuk pemilihan kolomnya itu juga tidak disertakan semua 46 kolom ini tidak dipakai semua, tapi hanya ada sekitar 15 kolom yang nanti itu akan kami jabarkan karena mereka menggunakan variable spectrum.
Nah, selanjutnya yaitu metodologi indikator selection and description. Jadi yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa variabel yang digunakan pada penelitian kali ini itu tidak semuanya diikut sertakan. Nah, yang pertama yaitu ada data pre-processing, yaitu handling missing value terlebih dahulu. Jadi, visualisasi bar chart ini di sini, ini merupakan eh, distribusi missing value yang ada pada dataset, di mana variabel nlat dan nlng itu memiliki jumlah cukup tinggi, sehingga handling missing value ini dilakukan dengan menghapus kolom yang memiliki missing value itu lebih dari 20% dari keseluruhan jumlah data, karena itu dianggap tidak reliable karena itu juga cukup besar dan nantinya akan mempengaruhi analisis selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada mean imputation. Jadi nantinya dari beberapa variabel seperti temperatur, humidity, pressure, dan juga visibility itu menggunakan imputation mean untuk melengkapi missing value tersebut. Kemudian ada yang di replace dengan nilai nol yaitu untuk precipitation, dan juga ada forward fill yaitu mengisi sesuai dengan data yang di atasnya yaitu untuk wind speed. Jadi mungkin itu beberapa memang masih relevan jika mengikuti dari data yang di atasnya. Nah, selanjutnya yaitu data preprocessing bagian variabel selecting. Jadi, dari 46 variabel tadi itu hanya dipilih dari 15 yang paling relevan. Yaitu variabel ini dikelompokkan menjadi dua kategori lagi, yaitu yang pertama dependent dan juga independent. Nah, yang pertama yaitu dependent merupakan variabel hasil akhir yang ingin diketahui lewat penelitian atau model prediksi. Jadi, ini merupakan variabel target. Di sini ada dua target, yaitu severity yaitu tingkat keparahan, dan duration yaitu durasi dari dampak kecelakaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada variabel independen. Ini merupakan variabel yang diasumsikan itu mempengaruhi tingkat keparahan dan durasi kecelakaan dari variabel dependen sebelumnya. Nah, di sini terdapat dua target, yaitu di sini ada weather factor atau faktor cuaca, dan juga roadside facilities atau faktor fasilitas jalan. Baik, selanjutnya masuk ke variable selecting, di mana di sini pertama menjelaskan terkait variabel dependen. Jadi variabel dependen ini bisa juga disebutkan sebagai variabel targetnya, sesuai dengan tujuan penelitian di awal, di mana fokusnya itu kepada dua, tingkat keparahan dan juga durasi dampak kecelakaan, sehingga variabel dependen pada penelitian ini juga ada dua, yaitu menggunakan kolom severity dan juga kolom duration. Di kolom severity itu menjelaskan terkait tingkat keparahan kecelakaan, di mana dibagi menjadi empat kategori. Yang pertama itu kecelakaan ringan, kedua kecelakaan sedang, ketiga kecelakaan serius, empat kecelakaan fatal. Dan untuk durasi ini itu adalah durasi dampak kecelakaan yang dia tuh diukur dalam detik. Jadi dia merupakan nilai numerik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai variabel independen, yaitu di sini menggunakan kolom weather factors, yaitu merupakan variabel yang diasumsikan itu mempengaruhi tingkat keparahan atau durasi dari kecelakaannya. Nah, di sini variabelnya itu ada humidity, yaitu kelembapan udara, ada pressure, tekanan udara dalam inci, kemudian visibility itu jarak pandang dalam miles, kemudian ada wind speed yaitu kecepatan angin dalam miles per hour per jam, dan ada precipitation itu curah hujan dalam inci. Kemudian ada variabel independen selanjutnya yaitu ada Baik. roadside facilities. Itu merupakan variabel yang mempengaruhi, yang berisi mengenai kondisi infrastruktur atau fasilitas di sekitar lokasi kecelakaan. Di sini menggunakan nilai true atau false. Yang pertama yaitu ada bump, apakah ada polisi tidur, kemudian ada crossing, yaitu apakah ada penyeberangan pejalan kaki, ada give way, yaitu apakah ada tanda yang mewajibkan pengemudi mengalah kepada kendaraan lain di jalur utama, kemudian ada junction, yaitu apakah termasuk persimpangan jalan. Nah, selanjutnya yaitu ada masih dalam roadside facilities, yang selanjutnya yaitu ada railway.
apakah terdapat perlintasan kereta api, ada stop, apakah terdapat rambu berhenti. Selanjutnya ada traffic calming, yaitu apakah ada fasilitas pengendali kecepatan lain. Kemudian ada traffic sinyal, yaitu apakah ada lampu lalu lintas. Baik, selanjutnya terkait method introduction. Jadi di sini ada empat. Yang pertama melakukan speed data set. Itu pembagiannya menjadi training 70% dan testing 30%. Kemudian ada multi classification problem. Ini digunakan untuk memprediksi severity setiap tree, memberikan vote untuk setiap kategori. Jadi kategori terbanyak itu akan menjadi prediksi finalnya. Regression analysis di sini untuk memprediksi duration, di mana setiap tree nanti itu memberikan prediksi angka dan hasil akhirnya berupa rata-rata dari semua tree. Dan terakhir ada imbalance data. Jadi pada kolom severity ini memiliki jumlah yang paling banyak sehingga model itu akan bias. Nah, eh, pada multi class itu akan diubah ke binary class dengan binary classification positif dan negatif. Selain itu dilakukan juga smooth over sampling untuk membuat severity yang lain setara dengan severity yang kedua itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.